Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Engkau begitu baik. Walaupun di saat-saat seperti ini kami tidak mengerti, tetap kami percaya Engkau adalah Allah kami yang baik. Saat ini Bapa, kami juga diberikan kesempatan untuk datang mendekat, mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu turun. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami dan membukakannya, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan itu, firman Tuhan yang hidup. Dan kami dapat mengerti dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkisah ada seorang pendeta yang baru di-hire oleh sebuah gereja. Lalu pendeta ini men-spend beberapa hari untuk mengunjungi anggota jemaatnya sambil mengundang mereka untuk datang ikutan ibadah. Hari-hari Minggu tiba, ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Karena mereka banyak sekali yang tidak datang dan gereja itu kosong. Pada hari-hari berikutnya, si pendeta itu mengirimkan, membroadcast pesan lewat WA yang bunyinya begini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, gereja kita sudah mati. Karena gereja kita sudah mati, maka kita perlu mengadakan kebaktian penghiburan. Ya, duka cita untuk gereja kita. Kebaktian penghiburan ini akan dilaksanakan hari Minggu sore jam 7 malam. Silakan Bapak Ibu datang. Karena mereka tertarik akan pesan dari WA sang pendeta ini, hari Minggu itu, Minggu sore itu lumayan banyak yang datang untuk menghadiri apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ketika mereka masuk ke ruang ibadah, mereka melihat dekorasinya adalah di depan mimbar ada peti mati. Lalu juga dipercantik dengan berbagai karangan bunga dan mendukung suasana dari kebaktian penghiburan itu. Sang pendeta memberikan kata-kata penghiburan. Setelah dia selesai, dia turun dari mimbar itu, lalu dia mendekat ke peti mati itu, lalu dia membuka peti itu. Tentu saja apa yang di dalam peti itu tidak bisa terlihat dari kursi jemaat. Lalu sang pendeta mengundang jemaat untuk datang satu persatu ke depan untuk melihat apa yang ada di dalam peti mati itu dan juga memberikan penghormatan yang terakhir. Lalu semua jemaat bangkit berdiri dari kursinya, lalu mereka datang ke depan satu persatu sambil melihat ke dalam peti mati tersebut. Ketika jemaat melihat di dalam peti tersebut, terkejutlah mereka. Lalu dengan muka yang merah padam, rasa malu dan perasaan bersalah, mereka duduk satu persatu kembali ke tempat duduknya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, tahukah apa yang ada di dalam peti mati itu? Ternyata yang ada di dalam situ adalah sebuah cermin yang besar yang diatur sedemikian rupa sehingga ketika jemaat melihat ke dalam peti itu, mereka akan melihat bayangan mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin cerita ini adalah cerita yang menarik, cerita yang menohok sedikit. Tapi cerita ini memiliki sebuah pesan yang penting. Kita ini gereja yang seperti apa sih? Apakah kita adalah gereja yang mati? Ataukah kita adalah gereja yang hidup? Bagaimana caranya supaya kita tahu kalau kita ini adalah gereja yang hidup, gereja yang masih seperti apa yang Tuhan inginkan? Nah, tentu saja jawabannya kita perlu melihat kepada akar dari sejarah kita, di mana gereja muncul pada mula-mula. Bahkan lebih jauh lagi adalah peristiwa sebelum gereja itu muncul, yang kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, saya akan membacakan buat kita semua mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea,
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu, kita berada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini adalah sebuah kitab yang bagian kedua yang ditulis oleh Lukas. Lukas di dalam kitab Injil Lukasnya, dia menceritakan tentang asal-usul Yesus dan juga karya Yesus di dalam dunia ini. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul ini, Lukas tetap juga menceritakan tentang Yesus, akan tetapi lebih spesifik adalah tentang karya Yesus lanjutannya setelah Yesus bangkit dan setelah Yesus naik ke surga. Jadi tetap fokus utamanya adalah Yesus. Nah, mari kita melihat bersama-sama garis besar dari Kisah Para Rasul ini, dari bagian yang kita renungkan bersama pada malam hari ini. Kita mendapatkan bagian yang pertama itu dari ayat yang 1 sampai ke 5, saya cepat saja. Ayat 1 sampai 5 ini berbicara mengenai Yesus bangkit dan Yesus hidup. Ada banyak sekali buktinya kalau Yesus itu hidup. Lalu yang kedua, bagian yang kedua adalah ayat yang ke-6 sampai ke-8. Yesus kembali mengajarkan para muridnya tentang kerajaan Allah. Lalu dari ayat yang ke-9 sampai 11 ini menceritakan tentang Yesus naik ke surga. Lalu dia juga akan datang kembali. Jadi kalau kita recap sedikit, kita ulangi sedikit adalah begini. Lukas mau tuliskan begini, bahwa Yesus itu sudah hidup. Yesus itu bangkit, Yesus itu sudah naik ke surga, dan Yesus suatu saat akan datang kembali. Tapi yang terpenting bagi murid-murid adalah selama kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali itu, apa yang harus mereka lakukan? Yaitu adalah menjadi saksi Kristus di dunia. Karena itulah kalau kita melihat Kisah Para Rasul ini, ayat kuncinya di dalam bagian ini adalah di ayat 1 sampai 8. Dan ayat ini juga yang merupakan kunci dari seluruh kitab Para Rasul ini. Kalau kita melihat garis besarnya dari keseluruhan Alkitab, ayat kuncinya adalah di sini. Nah, karena ini adalah ayat kunci, maka kita juga perlu memahami dengan pemahaman yang benar. Banyak kali kita keliru di dalam pemahaman kita akan ayat ini, 1 ayat 8 ini. Banyak kali kita mungkin memahaminya dengan cara atau ini atau itu. Ya, kalau kita melihat nih di ayat kita, mungkin kita membacanya dengan begini. Dan di Yerusalem atau di seluruh Yudea atau di Samaria. Artinya apa? Menjadi saksi itu sebagai suatu option, ya, optional. Nah, banyak sekali orang percaya tuh yang berpendapat bahwa menjadi saksi Kristus itu hanya optional saja. Banyak juga saya menemukan jemaat yang hanya membawa teman mereka, saudara mereka, suami atau istri atau teman sekerja yang belum percaya, mereka bawa datang ke gereja. Lalu mereka menyerahkan kepada hamba Tuhan untuk menginjili mereka dan membuat mereka menjadi orang Kristen. Mereka pikir kalau mereka sudah membawa orang-orang yang belum percaya ini ke gereja, tugas mereka selesai. Karena itu bukan tugas mereka, itu adalah tugas hamba Tuhan, tugas para misionaris, seperti demikian. Nah, akan tetapi coba kita baca lagi ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Tidak pernah dituliskan sebagai suatu ini kan, kamu ini hanya para hamba Tuhan saja atau para misionaris saja yang harus menjadi saksi, bukan? Tapi yang ditulis di situ adalah kamu, yaitu adalah para murid-murid. Siapa murid-murid itu? Ya kita, orang percaya inilah. Jadi setiap kita tuh harus menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Baik kalau kita dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan atau seorang misionaris, kita jawab panggilan Tuhan itu. Karena kita memiliki peran di dalam menjadi saksi Kristus di dalam dunia. Ataukah kita menjadi pengusaha pun, kita pun harus menjadi saksi. Dengan hasil usaha kita, kita bisa mensupport pekerjaan misi, mensupport para misionaris di ladang misi, dan lain sebagainya. Setiap kita harus menjadi saksi Kristus di dunia. Lalu yang keliru lagi, yang berikutnya adalah kita mungkin berpikir dengan cara begini.
ini atau itu. Jadi maksud saya ini dulu baru itu. Nah, jadi Yerusalem dulu, baru di seluruh Yudea, baru di Samaria, baru di seluruh dunia. Banyak sekali kita yang berpikir, oh saya akan mencoba untuk menjadi saksi di keluarga saya dulu. Ada banyak sekali keluarga saya yang belum menjadi orang Kristen. Mereka masih beragama Buddha atau Konghucu. Saya memenangkan mereka dulu, baru saya mulai memikirkan tentang tetangga saya, rekan sekerja saya, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat tidak pernah Tuhan bilang kamu menjadi saksi di Yerusalem dulu, baru di seluruh Yudea, baru di Samaria, dan baru sampai ke ujung bumi. Tapi di situ Yesus menggunakan kata dan di Yerusalem dan Samaria dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Jadinya kita perlu melakukannya secara bersamaan setiap saat, setiap waktu untuk menjadi saksi Kristus di dunia itu. Nah, kita sudah melihat bahwa sebenarnya yang terpenting adalah ketika murid-murid menunggu apa yang harus mereka lakukan, yaitu menjadi saksi Kristus di dunia. Nah, kalau begitu pertanyaan aplikasi untuk kita semua adalah begini. Sudahkah kita menjadi saksi Kristus di dunia? Nah, kita sudah berbicara mengenai saksi. Sebenarnya saksi itu artinya apa sih? Apa yang dimaksud dengan saksi Kristus itu? Nah, Bapak Ibu, saya memiliki sebuah gambar. Ini adalah gambar pelang saksi mata, ya. Nah, di dalam pelang ini sering sekali saya melihat di ketika saya jalan-jalan di Singapura itu di beberapa jalan-jalan. Nah, pelang ini sengaja ditaruh oleh polisi karena mereka mencari saksi mata yang melihat kejadian kecelakaan yang terjadi di jalan-jalan tersebut. Nah, polisi memerlukan para saksi mata ini untuk mengerti sebenarnya runutan peristiwanya yang terjadi itu seperti apa sih. Dengan kata lain, saksi mata itu membantu polisi untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas, gambaran yang utuh tentang suatu kejadian kecelakaan. Nah, kalau kita tarik ide ini, saksi Kristus artinya adalah kita membantu orang untuk melihat gambaran yang lebih utuh mengenai Tuhan, mengenai Yesus. Itulah artinya menjadi saksi Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa kita harus menjadi saksi Kristus? Setidaknya ada 3 alasan. Yang pertama adalah dunia bergantung pada kita untuk melihat Allah. Orang lain tuh bergantung pada kita untuk melihat Allah melalui kesaksian hidup kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, Yesus sudah bangkit. Yesus sudah tidak lagi Yesus juga sudah naik ke surga. Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita sudah tidak bisa melihat Yesus, kita sudah tidak bisa melihat Allah. Dunia pun tidak bisa melihat Allah. Karena itulah dunia bergantung pada kita untuk melihat kepada Allah. Ada 2 cerita yang ingin saya ceritakan begini. Ada seorang ateis, dia ingin tahu Allah orang Kristen itu seperti apa sih? Bagaimana sih Allah orang Kristen itu? Lalu dia pergi ke gereja, ke suatu gereja, lalu dia mau ikut kebaktiannya. Si orang ateis ini masuk ke ruang kebaktian, lalu ibadah segera dimulai. Waktu ibadah dimulai itu, si ateis melirik dan dia menemukan ternyata banyak sekali jemaat yang telat datangnya. Waktu sedang puji-pujian, si ateis kembali melihat ke kanan dan ke kirinya, lalu dia menemukan banyak sekali jemaat yang tidak bernyanyi, mereka malah berpangku tangan dan hanya menonton saja. Waktu khotbah sedang diberitakan, si ateis kembali melihat dan menemukan bahwa banyak sekali jemaat yang kepalanya tertunduk dan matanya terpejam. Dan kalaupun tidak terpejam, mereka sibuk dengan gadget mereka atau mereka sibuk dengan hal yang lain tanpa mendengarkan khotbah. Ibadah itu selesai, semua orang pulang ke rumahnya masing-masing. Kira-kira kesan apa yang didapat oleh si ateis ini? Mungkin kalau saya bayangkan, kira-kira mungkin dia akan bilang begini. orang Kristen itu kecil, gak layak untuk dihormati. Coba lihat. Pengikutnya aja juga cuman asal-asalan kok waktu beribadah. Gak layaklah dihormati. Allah orang Kristen itu kecil. Tapi coba ada satu cerita lagi ya.
Ambil contoh lagi adalah seorang yang ateis lagi, dia juga ingin tahu seperti apa sih Allah orang Kristen. Lalu dia mengunjungi suatu gereja untuk mengetahui seperti apa sih Allah orang Kristen itu. Nah, waktu dia datang mau masuk ke ruang ibadah, si ateis ini terkejut. Karena sebelum masuk ke ruang ibadah itu sudah ada antrian orang yang cukup panjang. Ateis bertanya-tanya, wow, ada apa? Kok orang-orang pada ngantri kayak di bioskop? Ada apa yang sedang terjadi? Apa yang mereka lakukan nih, orang Kristen lakukan setiap minggu? Kenapa mereka mau mengantri-ngantri seperti begini? Lalu dia masuk ke ruang ibadah itu, dia mendapatkan tempat duduk dan ibadah segera dimulai. Ketika ateis melihat ke kanan dan ke kirinya, dia terkejut lagi, dia melihat ruang kebaktian itu penuh sekali dengan orang. Bahkan ketika dia melihat ke pintu masuk, banyak jemaat yang tidak bisa masuk karena ditolak karena sudah terlalu penuh kapasitasnya. Waktu puji-pujian itu dimulai, si ateis melirik lagi, dia menemukan bahwa semua jemaat itu bernyanyi dengan begitu bersemangat. Mereka bernyanyi dengan penuh ekspresi, mereka bernyanyi. Lalu ketika khotbah itu diberitakan, dia menemukan lagi, wah ternyata tuh jemaat tuh antusias. Semua ingin mendengarkan khotbah pada firman Tuhan pada hari itu. Banyak orang yang mencatat khotbahnya. Ibadah selesai, lalu semua orang pulang ke rumah mereka masing-masing. Kira-kira apa kesan dari si ateis ini? Mungkin dia berkata, wah ada sesuatu yang berbeda dengan Allah orang Kristen. Coba lihat, pengikutnya begitu antusias bersemangat untuk beribadah. Pasti ada sesuatu dengan orang Kristen ini. Saya tidak mengerti kenapa mereka ini. Saya ingin tahu Allah orang Kristen seperti apa. Bapak Ibu saudara sekalian, dunia membutuhkan kita untuk melihat kepada Allah. Karena itulah ketika kita berkata kita ini adalah saksi Kristus di dunia. Kita bisa membantu orang untuk melihat Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Atau kita malah bisa menjauhkan orang dari Allah. Karena itulah kita perlu hati-hati sekali di dalam cara hidup kita. Cara kita bersikap, cara kita berpikir, cara kita berkata-kata. Karena kita ini adalah saksi Kristus di dunia. Itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena semakin kita sering menjadi saksi Kristus, kita lebih mengenal Allah. Sama seperti guru yang mengajar murid-muridnya bertahun-tahun materi pelajaran yang sama. Guru itu semakin tajam, semakin mengenal materi pelajarannya. Sama seperti guru itu, kita juga yang terus-menerus bersaksi menjadi saksi Kristus di dunia ini. Kita pun menjadi semakin tajam. Kita semakin mengenal Yesus. Kita semakin mengingat bagaimana Tuhan sudah memberikan anugerah dan belas kasihan yang begitu besar dalam hidup kita. Karena itulah kita perlu menjadi saksi Kristus di dunia. Lalu alasan yang ketiga adalah ada sebuah sukacita yang besar ketika kita itu menjadi rekan sekerja Allah. Bapak Ibu, kalau Yesus sebenarnya itu tidak memerlukan kita untuk menjadi saksinya di dalam dunia. Kalau Yesus mau, dia bisa memerintahkan batu-batu untuk berteriak, menjadi saksi dia di dalam dunia. Kalau dia mau, dia bisa membuat bangku-bangku untuk berteriak-teriak, untuk bersaksi bagi Allah. Dan bahkan bukankah Tuhan memiliki banyak malaikat? Dan kalau kita mau bicara jujur, malaikat itu justru lebih efektif menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini. Tetapi kalau Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi saksi, ini adalah suatu hak istimewa kita. Dan mestinya kita ada rasa sukacita ketika kita menjadi saksi Kristus di dunia itu. Ada seorang apologetik yang terkenal yang bernama Ravi Zacharias. Dia dipakai Tuhan untuk begitu luar biasa memenangkan banyak jiwa. Tetapi dulunya sebelum Ravi Zacharias ini menjadi orang Kristen, dia ini adalah orang yang sangat membenci kekristenan. Dia alergi dengan yang namanya Kristen. Suatu hari dia jatuh sakit, lalu dia terbaring di rumah sakit. Ketika dia terbaring itu ada seseorang yang mengunjungi dia. Ketika Ravi ini tahu orang ini dari orang Kristen, dia menunjukkan rasa tidak sukanya. Dia mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit tentang kekristenan.
Nah, orang ini yang mengunjungi dia memang adalah orang yang sederhana. Dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari Raffi. Di akhir dari kunjungannya, dia cuma bilang begini kepada Raffi. Raffi, saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang kamu miliki. Tapi saya tahu, kamu dapat menemukan jawaban pertanyaanmu itu dari sini. Dari Alkitab. Nih, saya berikan Alkitab ini kepadamu. Silakan baca. Raffi tadinya menolak, nggak usah, nggak perlu, saya nggak mau. Gitu. Tapi orang ini bersikeras, dia meninggalkan Alkitab itu di meja di samping kasurnya Raffi Sakarias. Lalu hari-hari berikutnya Raffi mulai membaca Alkitab itu. Dan dari situlah dia memulai proses mengenal Allah, Juru Selamat yang hidup itu. Dan akhirnya Raffi menjadi seorang apologetik dan dia dipakai Tuhan untuk dengan begitu luar biasa memenangkan banyak jiwa. Tapi cerita belum selesai sampai di situ. Nah, ceritanya adalah orang yang menitipkan Alkitab ke Raffi itu sakit. Kali ini giliran Raffi yang mengunjungi orang itu. Waktu dia Raffi berkunjung itu, orang itu memberikan pernyataan begini. Raffi, kalau saya pikir-pikir, Tuhan tuh menempatkan saya di dunia ini hanya untuk memberikan Alkitab kepada seseorang yang bernama Raffi Sakarias. Dia mengatakan pernyataan ini bukan dengan perasaan kemarahan, bukan dengan kepahitan, tetapi dengan penuh rasa sukacita. Dia merasakan ada rasa sukacita ketika dia hanya diberikan Tuhan adalah untuk menitipkan Alkitab saja kepada seorang yang bernama Raffi Sakarias. Tapi dari situ dia memiliki kontribusi, dia sudah menjadi saksi bagi Kristus di dunia. Nah, Bapak Ibu sama seperti kita pun seharusnya kalau kita mendapatkan ya kesempatan untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini, kita seharusnya merasa bersyukur, kita merasa sukacita. Apapun itu kita lakukan dengan setia. Nah, itulah alasan kenapa kita harus menjadi saksi Kristus di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjadi saksi? Banyak dari kita tuh yang berpikir untuk menjadi saksi Kristus yang efektif itu kita harus memperlengkapi diri kita. Kita ikut seminar-seminar, kita ikut pelatihan-pelatihan, kita banyak baca buku-buku Kristen, atau mungkin kita menjadi mahasiswa teologi. Nah, itu semua tidak salah. Tapi sebenarnya kita tidak perlu melakukan itu pun, kita sudah memiliki sesuatu yang bisa membuat kita menjadi efektif sekali, menjadi saksi Kristus di dunia. Dan itu sudah ada di dalam diri Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita semua. Yaitu adalah cerita kehidupan kita. Lebih tepatnya adalah cerita kehidupan kita di mana Tuhan bekerja. Masing-masing kita memiliki cerita kehidupan yang begitu unik. Di mana Allah bekerja. Di mana Allah menyembuhkan kita, di mana Allah memberikan kepada kita jalan keluar. Masing-masing kita memiliki cerita yang unik dan cerita kehidupan kita itu begitu mempunyai pengaruh yang begitu besar. Karena cerita kehidupan kita itu sama sekali tidak bisa dibantah oleh orang. Karena kita sendirilah yang mengalami cerita kehidupan itu. Karena itulah mari saya ajak kita semua dalam waktu seminggu ke depan ini kita pikirkan 1-2 orang yang belum percaya. Mari kita ceritakan cerita kehidupan kita kepada mereka. Dan kita akan menemukan bahwa ketika kita menceritakan cerita kehidupan kita kepada mereka, kita tuh sedang menceritakan ceritanya Tuhan. Ketika kita menceritakan cerita kehidupan kita, kita sedang menceritakan bagaimana Allah itu begitu mengasihi dunia. Dia mau datang ke dunia menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan, dia mengajar, dia mati di atas kayu salib. Tapi Yesus juga bangkit dan dia naik ke surga. Karena itulah marilah kita menceritakan cerita-cerita kehidupan kita kepada orang-orang yang belum percaya. Dan dari situlah kita sudah menjadi saksi Kristus bagi dunia. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menemukan cerita-cerita kehidupan itu. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini juga memberikan kepada kita petunjuk ya. Coba kita baca lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Roh Kuduslah yang membantu kita, memampukan kita untuk menemukan cerita-cerita kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Seberapa penting sih Roh Kudus? Seberapa penting? Nah, saya di sini membawa sebuah sarung tangan. Ya, saudara, saya membawa sarung tangan. Sarung tangan ini berguna sekali untuk melakukan berbagai macam pekerjaan. Tetapi kalau sarung tangan ini saya taruh begini saja, sarung tangan ini tidak dapat melakukan apapun. Barulah ketika saya memasukkan tangan saya ke sarung tangan ini, ya, saya masukkan tangan saya ke sarung tangan ini, barulah sarung tangan ini dapat melakukan berbagai macam pekerjaan. Sama juga hubungannya dengan kita, dengan Roh Kudus itu. Kita ini adalah sarung tangan. Ya, dan Roh Kudus itu adalah tangan. Kalau kita cuma sendirian, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Barulah ketika Roh Kudus kita biarkan untuk masuk ke dalam ruang-ruang kosong di dalam sarung tangan kita. Kita dapat menemukan cerita kehidupan kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah naik ke surga. Selama 2000 tahun itu pun gereja tidak henti-hentinya menjadi saksi Kristus di dunia. Sekarang di manakah kita? Apakah kita termasuk gereja yang mati ataukah kita termasuk gereja yang hidup? Kalau kita ingin menjadi gereja yang hidup, jadilah saksi Kristus di dunia dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami akan tugas kami selagi kami menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali, yaitu menjadi saksi Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, seringkali kami tidak melakukan seperti apa yang Engkau lakukan. Seringkali juga di dalam kehidupan kami malah bukannya mendekatkan orang kepada Engkau, kami malah menjauhkan orang. Kami mohon ampun Tuhan, biarlah Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk menjadi saksi-Mu bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.